Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Berjumpa lagi dengan kami di channel Mobile Teknologi. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan playlist tutorial CRUD AVI Vue.js ya teman-teman. Nah, sebelumnya kita sudah mempunyai 3 video. Yang terakhir itu kita membuat video tambah data AVI dengan Vue.js dan Axios atau Create. Nah, sebelumnya untuk mengikuti seri ini silakan teman-teman ikuti saja dulu playlist PHP MySQL Bootstrap dasar tentang bagaimana cara membuat CRUD REST API PHP MySQL native ya. Karena API yang digunakan pada tutorial CRUD API Vue.js adalah API dari video ke-24 ini ya teman-teman. Membuat CRUD REST API menggunakan PHP ya, tanpa framework. Oke, untuk itu sebelumnya bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan di subscribe terlebih dahulu, aktifkan loncengnya, dan silakan di-share jika dirasa bermanfaat ya teman-teman. Nah, sebelumnya kita mengulas sedikit, kita review sedikit. Nah, kemarin kita punya tabel barang yang kita buat REST API-nya ya teman-teman dari database CRUD PHP. Nah, di sini. Ini contoh atau endpoint read ya teman-teman. Endpoint read untuk menampilkan data. Nah, ini datanya. Kemudian ini project kita. Kita telah berhasil menambahkan data. Misal, nah di sini saya tekan tombol tambah, nanti muncul pop up dengan desain dari Vuetify ya teman-teman. Oke. Nah, di sini kita fungsikan juga tombol ubahnya. Ketika diklik ubah, muncul modal seperti tambah, akan tetapi datanya langsung terisi otomatis sesuai dengan data yang dipilih ya teman-teman. Oke, langsung saja silakan buka text editornya. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code. Nah, di sini saya punya dua folder ya teman-teman. Ini folder API kemarin yang PHP-nya. Ini read, ini delete, ini create, dan ini update ya. Nah, ini update ya teman-teman. Oke, langsung kita beralih ke folder CRUD Vue.js. Nah, di sini ada file index.html. Ya, saya save dulu. Oke, di sini sebelumnya ada yang kita perbaiki ya teman-teman. Kemarin saya agak kelewat. Di sini untuk template-nya kita lipat dulu. Ini kita lipat template. Nah, di sini juga ada container ya teman-teman. Ini double, seharusnya hanya satu saja. Coba container yang di bawah template untuk modal tambah. Kita hapus dulu. Ini kita hapus. Coba saya besarkan. Ctrl Z dulu. Nah, di sini ya teman-teman. Ini kita hapus. Kemudian yang di atas simple table atau table produk kita, kontainernya juga dihapus. Nah, ini kita cut, kita pindahkan di bawah main. Nah, di sini ya teman-teman. Oke, saya lipat lagi. Nah, ini jadinya kontainer. Jadi kita punya template untuk modal dan template lagi. Nah, gini kita buat. Kita cut dulu untuk tabelnya ya teman-teman. Kita cut tabelnya. Kita buat juga template lagi. Nah, di dalamnya kita timpa dengan simple table. Nah, seperti ini ya teman-teman. Agar jadi lebih terstruktur. Coba saya save dulu. Ini main, ini template. Oke. Coba ini saya buat komentar agar tidak bingung. Misal ini modal tambah. Ini template table produk. Saya berikan jarak. Oke, coba kita refresh. Apakah ada error? Oke, tidak ada ya teman-teman. Oke, mantap. Selanjutnya kita buat dulu fungsi dari editnya ya teman-teman. Coba ini bagian simple table kita buka. Nah, di sini coba scroll ke bawah. Nah, ini kita tambahkan tag ya untuk di bagian tombol ubah teman-teman. Nah, di sini. Ketika ditekan dia muncul modal ya teman-teman. Tapi sebelumnya kita buat dulu aksi di sini. Kembali ke text editornya. Di sini kita buat add, klik. Nanti fungsinya namanya get edit ya, misal. Oke, get edit. Edit dalamnya kita perlu barang. Nah, seperti ini ya teman-teman.
Coba ini kita inspect. Kita inspect di konsol. Kita refresh dulu. Coba kita tekan. Nah, ini error ya teman-teman. Karena belum kita buat get edit ini. Oke, coba kembali. Di sini di app. Dibuka app-nya. Kita buat di bawah dialog create. Berikan koma. Di sini kita buat dialog edit ya teman-teman. Dialog edit, nilai defaultnya itu false. Sama saja dengan create ya teman-teman. Nah, di sini. Kemudian coba scroll ke bawah. Nah, ini fungsi create ya teman-teman. Ini fungsi create dan ini fungsi select. Coba di sini kita berikan koma. Kita buat lagi fungsi show modal misal. Show modal edit. Show modal edit ya. Nah, di sini. Buat fungsinya get edit function data barang misal. Nah, sebelumnya kita buat properti baru ya teman-teman. Di sini kita mempunyai properti tambah nama, tambah jumlah, tambah harga. Nah, di bawahnya kita buat juga. Coba ini kita kopas. Kita tambahkan di sini ubah ID barang misal. Nah, yang ini kita ganti tambah menjadi ubah. Oke, mantap ya teman-teman. Di sini coba kita lihat lagi sampai harga ya teman-teman. Oh ya, kita lupa, kita juga punya barcode ya. Sini barcode juga. Ubah barcode. Nah, seperti ini karena kita punya barcode ya. Atau barcode-nya tidak perlu ya teman-teman, karena kita maunya barcode-nya tidak berubah nanti agar tidak repot. Misal mau scan data atau barcode-nya berganti setiap kali update kan. Coba ini kita hapus saja, tidak perlu. Oke, coba scroll ke bawah, kembali ke function get edit. Ini kita berikan this dia log edit sama dengan true. Nah, jadi di sini maksudnya kalau kita panggil get edit, dialog editnya true, nanti akan muncul modalnya show otomatis. Oke. This ubah ID barang sama dengan data barang ID barang. Lagi this. Silakan teman-teman ikuti saja dulu ya. Nah, di sini saya rapikan dulu. Nah, di sini maksudnya teman-teman, setelah modalnya show atau tampil, kita timpa properti ubah ID barang dengan data dari API kita ya teman-teman, dari API kita yaitu ID barang. Kemudian properti ubah nama ditimpa dengan nama. Nah, yang di sini didapatkan dari API sesuai dengan kolom yang ada di database ya teman-teman. Nama, harga, jumlah, seperti di sini. Nama, jumlah, harga. Oke, mantap ya teman-teman. Oke, coba kita buat modalnya. Kembali ke index.html. Nah, ini coba kita kopas saja. Kita pastekan di bawahnya. Nah, kita scroll ke atas, kita ganti dulu. Ini modal ubah. Ini tombolnya, ini tombol tambah seharusnya ya teman-teman. Ini kita hapus saja. Nah, kita tidak perlu yang ini.
Nah, ini dialog create diganti menjadi dialog edit. Tambah data barang diganti menjadi ubah. Ubah data barang ya, teman-teman. Kemudian coba scroll ke bawah. Nah, ini nama barang, ini masih tambah nama ya, propertinya. Kita timpa dengan properti ubah nama. Oke, di sini kita ganti menjadi ubah. Ini tambah diganti menjadi ubah juga. Ini juga diganti ubah. Oke. Nah, ini kalau batal ya dialog create false ya. Kita ganti di sini menjadi dialog edit. Ini tambah diganti menjadi ubah. Nah, kalau diklik dia menjalankan fungsi create barang. Nah, dia menjalankan fungsi create barang ini ya, teman-teman. Coba kita ganti. Nantinya kita buat function baru namanya update barang. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Oke, coba kita refresh, kita lihat hasilnya. Oke, update barang tidak didefinisikan katanya. Oke, nah ini muncul ya, teman-teman. Ini error tadi update barang karena fungsinya belum kita buat. Coba ini saya hilangkan. Hilangkan dulu, coba di refresh. Nah, ini hilang ya, teman-teman. Coba klik ubah. Nah, di sini sudah muncul ya datanya. Klik batal. Nah, dia close. Coba klik ubah bagian meja. Nah, ini sesuai ya, teman-teman, datanya dengan data yang kita pilih. Sini saya kembalikan function update barangnya. Nah, selanjutnya kita buat function update barang. Coba kembali ke app.js. Nah, di sini di bawah get edit kita tambahkan function update barang ya, teman-teman. Coba di sini. Oke, saya buat baru saja dulu ya, teman-teman, karena berbeda sepertinya. Oke, buat dulu di sini. Berikan komentar update barang. Oke. Atau kita kopas saja ya, teman-teman. Coba ini kita kopas. Kita kopas sini. Nah, ini tidak boleh sama ya, teman-teman. Diganti menjadi update. Nah, ini endpointnya. Oh, ini error. Oh, berikan koma di sini. Nah, oke. Jangan lupa koma ya, teman-teman, di penutup get editnya. Sini bukan create tapi update ya. Update endpointnya. Nah, di sini kita ambil dulu ID-nya. ID barang titik. Oh, sini ya, teman-teman. Nah, ini this titik ubah ID barang. Ini berikan koma. Nah, ini banyak kalimat tambah, kita seleksi saja, kita ganti menjadi ubah. Ubah. Oke. Ini barcode ya, teman-teman. Barcode sepertinya kita tidak perlu diubah ya. Ini kita hapus saja untuk generate barcode-nya. Oke, jika berhasil dia memanggil function select barang. Oke, benar. Sini kita ganti lagi, tambah menjadi ubah. Nah, ini bukan dialog create ya, teman-teman, tapi dialog edit. Kalau fungsinya berhasil, handle success, ya tampil fungsi select barang. Datanya kita set jadi 0 lagi atau kita kosongkan. Untuk dialog edit kita tutup kembali. Kalau ada error kita tampilkan error. Oke, ini memang seperti ini ya, teman-teman, auto save-nya. Coba. Oke, sepertinya saja biar rapi. Coba kita tes. Refresh. Nah, di sini ada ubah ya, teman-teman. Ada nama barang, coba kita ganti, coba menjadi misal headset. Klik ubah. Nah, sini otomatis berganti ya, teman-teman, berhasil. Coba yang lain, misal jumlah barangnya itu misal 10. Kemudian harganya 100.000 misal. Oke, klik ubah. Nah, sini berhasil ya, teman-teman. Endpoint update-nya juga berhasil, request-nya. Coba kita lihat di sini. Nah, ini request-nya ya, teman-teman. Oke, responsnya. Oh, katanya ada barcode. Barcode katanya harus diisi ya, teman-teman.
undefined array. Arraynya tidak. Coba di sini apinya. Coba kembali ke api. Update ya. Nah, di sini update. Nah, di sini kita harus menerima barcode ya, teman-teman. Padahal kita tidak ingin barcode-nya berganti juga ketika barang diganti ya. Coba ini kita hapus saja barcode-nya. Dan ini juga kita hapus. Oke, seperti ini ya, teman-teman. Coba kita tes lagi. Kita refresh headset, kita klik ubah menjadi misal earphone. Klik ubah. Nah, coba kita cek lagi. Nah, ini berhasil ya, teman-teman, tidak ada error lagi untuk barcode-nya. Oke, mantap. Oke, mungkin untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu ya, teman-teman. Untuk video selanjutnya kita akan memfungsikan tombol hapus ya di sini. Jadi fitur CRUD kita sudah sempurna nanti jika hapus sudah berhasil. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.